Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan kamilatan wa sallim salaman taman Muhammadanil allazi tanhalu bihil uqad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisma syi'ta fa innaka mayyit wahbu ma syi'ta fa innaka mufarriqu anhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah sibuknya kita beraktivitas, Allah berikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pesan itu juga disampaikan kepada kita umatnya. Pesannya singkat tetapi mengandung makna filosofis yang sangat dalam sekali. Apa pesan itu? Yang pertama, hisma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sepuas-puas hatimu, sekehendak hatimu. Fa innaka mayyit, ketahuilah sesungguhnya kamu pasti akan mati. Silakan hidup 100 tahun, tapi pasti mati. Silakan 450 tahun seperti para nabi dan rasul, terakhirnya summa ilaihi turja'un, pasti akan kembali kepada Allah. Bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, yang pasti semakin lama kita hidup di atas dunia, kita semakin dekat kepada pintu kematian. Ada orang yang berkata dengan pertukaran tahun umurnya bertambah, dan ada pula orang yang berkata dengan pertukaran tahun umurnya berkurang. Kedua-duanya punya alasan. Kenapa mereka mengatakan jumlah bertambah umurnya? Karena secara angka-angka dengan pergantian tahun memang jumlah umur kita bertambah. Dulu 51 dengan pertukaran tahun menjadi 52. Dulu 60 dengan pertukaran tahun menjadi 61. Ada lagi yang berkata dengan pertukaran tahun umur berkurang 1 tahun. Mereka punya alasan pula. Kenapa? Karena secara kesempatan kita hidup di atas dunia, dengan bertukarnya tahun berkurang kesempatan kita hidup 1 tahun di atas dunia. Kalau bapak-bapak umurnya ditentukan Allah 60 tahun, sekarang sudah berumur 59 tahun, berarti tahun ini siap-siap. Tapi yang pasti bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat zuhur, semakin lama kita hidup, semakin dekat kita kepada pintu kematian.
Ainama takunu yutrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kematian akan tetap mengejarmu dimanapun kamu berada, sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng batu yang sangat kokoh. Kita akan dikejar oleh kematian. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur, selagi diberikan kesempatan hidup di atas dunia, maka jadikanlah kesempatan hidup yang diberikan Allah ini untuk bercocok tanam amal. Mustahil bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur kita tidak bertanam di atas dunia, tidak bercocok tanam amal, kita akan panenkan nanti di kampung akhirat. Impossible, tidak masuk akal. Maka digambarkan dalam Al-Quran betapa banyaknya nanti terjadi penyesalan ketika orang menerima ganjaran pahala. Nampak oleh kita, terdengar oleh kita, lalu kita merintih dan menangis kepada Allah. Parji'na na'man salihan inna mukinun. Kembalikan aku ke atas dunia. Tapi apa boleh buat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Bapak kaum muslimin, maka di sisa-sisa umur kita masih diberikan kesempatan, mari kita bercocok tanam amal di atas dunia ini. Siapa yang bersusah payah bercocok tanam amal di atas dunia, mereka nanti akan bersenang-senang di kampung akhirat. Siapa yang berpuasa hari ini atas kepentingan, atas hawa nafsu di atas dunia ini, mereka nanti akan berbuka di kampung akhirat. Tapi siapa yang berbuka melepaskan hawa nafsu hari ini di atas dunia, mereka nanti akan puasa di akhirat. Orang berbuka, mereka berpuasa. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Lalu pesan yang kedua juga singkat disampaikan Nabi, wahbub masyita fa innaka mufarriqu anhu. Cintailah olehmu segala sesuatu yang ada di atas dunia. Silakan cintai. Pekerjaan, suami, istri, anak, sebutlah apa saja yang di atas dunia ini. Tapi fa innaka mufarriqu anhu. Yang kamu cinta itu pasti berpisah denganmu. Siapa yang tidak cinta orang tua? Ibu kita yang membesarkan kita. Tapi pasti mufarriqu anhu, pasti akan berpisah denganmu. Siapa yang tidak cinta anak, buah hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah, tapi pasti akan berpisah dengan kita. Siapa yang tidak cinta kepada istri, siapa yang tidak cinta kepada suami, tetap yang pasti yang kamu cinta itu pasti akan berpisah denganmu. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bukan kematian yang kita tangisi ketika kita berpisah dengan orang-orang kita cintai. Karena kematian itu sunatullah. Barang sudah pasti dijelaskan Allah dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa itu pasti mati. Tapi yang kita tangisi ketika kita berpisah dengan orang-orang kita cintai itu, kita belum maksimal saling berbuat baik kepada mereka. Ayah, ibu, bapak-bapak kaum muslimin, kita menangis ketika mereka berpisah dengan kita. Apa kita tangisi? Mungkin sakit alun taubek di awal, meminta indak tahagia di awal, menelepon indak tersahuti di awal. Berpisah dengan kita, itu kita tangisi. Tapi kalau sakit Allah taubek di awak, meminta lah kita lagi sesuai dengan kemampuan kita, menelepon kita sahuti, main bau awak turuti, sudah maksimal kita berbakti kepadanya. Ketika kematian menghampiri mereka, maka puaslah hati kita. Tidak dapat bahkan tidak padi timbala dalam perahu,
ndak dapat bahkan ndak tikan ndak Allah dan balaku. Puaslah hati kita, Pak. Tapi ketika hari ini kita masih berkumpul dengan orang-orang kita cintai, kita tidak peduli, menelepon tidak kita angkat, disuruh kita mendekat kepadanya, pulang kampung kita tidak mau, meminta tidak kita kasih, sakit tidak kita obati, tidak mau kita mengobatinya, lalu ketika meninggal dunia berpisah dengan kita, kita menangis pula. Barangkali mungkin ini tersebut dengan air mata buaya. Air mata yang pamer itu, lipstick itu. Maka bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, maka selagi diberikan kesempatan kita berkumpul dengan orang-orang kita cintai, maksimallah kita saling untuk berbuat baik kepada mereka. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Lalu ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyu. Kerjakanlah kata Nabi segala sesuatu yang ada di atas dunia ini sesuai dengan keinginan kamu. Yang baik yang buruk silakan. Tapi fa innaka majziyu, yang kamu kerjakan itu pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat pesan ini tetapi mengandung makna filosofis yang sangat dalam sekali. Camkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.